إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Kemudian dia ciptakan dari satu jiwa tersebut pasangannya, kemudian lahir dari keduanya banyak sekali manusia, berupa laki-laki dan perempuan. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan jagalah hubungan kekerabatan, sesungguhnya Allah Maha mengawasi kalian. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan akan memperbaiki amal-amal kalian. Sungguhnya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia orang yang beruntung. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak membutuhkan makhluk, tidak membutuhkan siapapun dalam hal apapun. Sebaliknya kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala butuh kepada Allah dalam segala hal. Allah taala mengumumkan di dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai segenap manusia, sungguhnya kalian adalah makhluk-makhluk yang fakir, tidak memiliki apa-apa, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Sesungguhnya ibadah yang kita lakukan itu tidak akan menambah kemuliaan Allah, sebagaimana maksiat yang kita lakukan itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu dhurri fatadurruni. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kalian tidak akan bisa memberikan aku manfaat sebagaimana kalian tidak akan bisa memberikan aku mudarat. Namun demikian hadirin rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakayaannya, dengan keluasan dan keagungannya yang dimana dia tidak membutuhkan siapapun, ketika seorang hambanya kembali bertaubat kepadanya setelah dia melakukan maksiat dan penyimpangan, sungguh Allah yang Maha Kaya tersebut bergembira, bahkan kegembiraannya Subhanahu wa taala melebihi seseorang yang kehilangan kendaraan dan bekalnya di tengah padang pasir yang luas, lalu dia pasrah untuk meninggal dunia, lalu tiba-tiba kendaraannya kembali lengkap dengan bekalnya, dan saking bahagianya dia berucap kepada Allah, bersyukur namun keseleo lidah dengan mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Karena bahagianya, demi Allah,
sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yang maha kaya jauh lebih bahagia daripada lelaki ini ketika seorang hambanya bertaubat kepadanya. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya melebihi kasih sayang ibu kita kepada kita. Oleh karena itulah Allah menurunkan Al-Quran sebagai kunci kebahagiaan, mengutus Rasulullah SAW sebagai penunjuk kepada jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidakkah kita malu, hadirin rahmati Allah, setiap detik, setiap hari, setiap malam Allah Subhanahu wa taala menurunkan kasih sayangnya kepada kita dengan berbagai nikmatnya tanpa dia memperdulikan apa yang kita perbuat padanya. Lalu kita dengan rajin menaikkan maksiat ke atas langit. Malulah wahai hadirin rahmati Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak membutuhkan kita. Maka hendaknya kita memiliki rasa malu, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahmati Allah, renungan selanjutnya sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, mal muslimun fil kuffar illa ka sya'ratin bayda fi thawrin aswad. Tidaklah perumpamaan kaum muslimin di tengah orang-orang kafir melainkan seperti bulu putih yang dimiliki oleh kerbau yang berbulu hitam. Kerbau itu dia seluruh badannya berbulu hitam, tapi ada 1, 2, 3 di sana sini berbulu putih. Itulah perumpamaan orang yang muslim diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah orang-orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Pernahkah kita merenungkan nikmat ini? Pernahkah kita menyadari betapa besar nilainya? Mari kita tanya diri kita, apa yang membuat kita dipilih oleh Allah dengan nikmat yang luar biasa tiada tandingan tersebut? Apakah karena kebangsawanan kita? Apakah karena harta kita? Apakah karena kecerdasan kita? Atau karena apa Allah memilih kita? Jika ada yang menjawab karena aku bangsawan, dari Allah. Abu Lahab, Abu Talib jauh lebih bangsawan daripada kita semua yang hadir di masjid ini. Dia adalah orang Quraisy dan dia adalah paman seorang makhluk terbaik yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua mati dalam keadaan kafir. Apakah kita diberikan hidayah karena kita kaya? Sungguh Qarun tidak ada yang menandingi kekayaannya orang-orang kaya di zaman ini. Sampai kunci-kunci gudang hartanya itu tidak bisa dibawa dan diangkut oleh orang-orang yang kuat-kuat. Banyaknya gudang hartanya, tapi dia tidak mendapatkan hidayah. Apakah karena kecerdasan kita? Di mana filosof-filosof yang dikagumi oleh dunia? Aristoteles, Socrates, Plato, apakah mereka muslim? Mereka jauh dari hidayah. Maka apa yang membuat kita terpilih? Jawabannya hanya satu, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Anda, wahai kaum muslimin, adalah salah satu dari orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan karunia. Malulah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Kemudian hadirin rahmati Allah, sungguhnya ilmu yang kita miliki itu tidak akan bisa sebanyak apapun bisa mengagungkan Allah dengan sebenarnya. Ibadah yang kita lakukan sekuat apapun itu tidak akan bisa sempurna menunaikan hak Allah. Karena hak Allah begitu besar kepada kita. Kita tidak pernah lepas dari naungan Allah, dari bimbingan Allah, dari nikmat Allah walaupun sedetik. Niscaya kalau kita lepas dari perhatian Allah sedetik saja, niscaya kita akan binasa. Nabi Musa, sebagaimana diriwayatkan At-Tabari dalam tafsirnya, dia mengatakan, "Ya Rabbi,
In ana sallaitu famin qibalik. Ya Allah, jika aku mampu mendirikan salat, maka itu karena karunia-Mu. Wa in ana tasaddaqtu famin qibalik. Jika aku bisa bersedekah, maka itu semua adalah karunia dari-Mu. Wa in ballaqtu risalatik famin qibalik. Jika aku mampu menunaikan risalah agama-Mu kepada manusia, maka itu semua adalah karunia dari-Mu. Fa kaifa ashkuruka? Bagaimana caraku bersyukur kepadamu ya Allah? Maka Allah menjawab, laqad syakartal an. Dengan keyakinanmu seperti itu, sungguhnya engkau telah bersyukur. Sungguh kita tidak akan bisa beribadah, tidak bisa berilmu dengan sempurna. Ketika turun ayat yang kita baca di awal tadi dalam surah Al-Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, an yuta'a fala yuqsa. Artinya, sebenar-benar takwa adalah kita taat kepada Allah tanpa pernah berbuat maksiat. Wa an yudhkara fala yunsa. Kita ingat kepada Allah tanpa pernah lupa. Wa an yushkara fala yukfar. Kita terus bersyukur kepada Allah tanpa pernah ingkar. Adakah orang yang mampu melakukannya? Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala meriwayatkan bahwa para sahabat ketika turun ayat ini mereka berusaha menerapkannya, dan betapa berat tugas itu mereka rasa. Mereka mendirikan salat sampai kaki mereka bengkak dan dahi mereka retak-retak karena ingin berusaha bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, beribadah tanpa berbuat maksiat, ingat tanpa lupa, syukur tanpa ingkar. Mereka pun kepayahan, dan Allah menurunkan firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jika sahabat dengan ibadah sedemikian rupa dan hebatnya belum bisa untuk menunaikan hak Allah, lalu di mana kondisi kita? Di mana posisi kita? Bagaimana status kita? Malulah kita kepada Allah. Jangan kita rajin membalas karunia Allah dengan berbagai maksiat. Kemudian, hadirin rahmati Allah, ingatlah bahwasanya bagaimanapun ilmu kita itu tidak akan bisa mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Allah Ta'ala berfirman, ma qadarullah haqqa qadrih. Manusia tidak akan pernah bisa mengagungkan Allah dengan semestinya. Rasulullah SAW yang luar biasa zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di hari kiamat beliau akan sujud di hadapan Allah, kemudian memuji-muji Allah dengan puji-pujian yang tidak pernah dia lantunkan di dunia. Yang artinya Rasulullah SAW, manusia yang paling sempurna ibadahnya, itu belum memuji Allah dengan sempurna. Masih ada puji-pujian yang belum beliau panjatkan. Bagaimana dengan kita yang hanya ingat kepada Allah mungkin di bulan Ramadan saja atau di waktu-waktu lainnya? Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Hadirin rahmati Allah, di antara semangat yang harus kita kobarkan, usaha yang harus kita perjuangkan, yaitu usaha untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik seiring perjalanan waktu. Itulah dia sifat seorang mukmin, yang semakin hari dia semakin baik, bukan semakin dia lama menuntut ilmu hatinya semakin keras. Bagian para ulama kita, di antaranya adalah Ali ibn Abdullah rahimahullah taala, dia menyebutkan bahwasanya Imam Ahmad, dia berkawan dengan Imam Ahmad kurang lebih 50 tahun, dan selama 50 tahun dia mengenal Imam Ahmad ibn Hanbal. Dia mendapati Imam Ahmad seiring perjalanan waktu dia semakin baik, semakin baik, semakin baik. Rahimahullah. Kemudian Imam Ahmad sendiri, dia bercerita tentang rekannya Abu Ubaid Al-Qasim ibn Salam, bahwasanya Abu Ubaid ini adalah seorang ulama kita yang semakin hari dia semakin baik,
semakin sempurna keimanannya, ibadahnya, akhlaknya. Demikianlah seharusnya seorang mukmin, terutama seseorang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu. Ilmu itu membuat seseorang semakin mantap akidahnya, semakin mantap ibadahnya, semakin mantap akhlaknya. Bukan semakin pintar dia mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala, mengakali ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu ini ada keringanannya, ini ada sunnahnya. Apalagi sampai dia membusungkan dadanya karena dia merasa berguru dengan orang hebat, lalu tidak mau menyapa orang lain dan merendahkan orang lain. Ini adalah orang yang tidak bermanfaat baginya ilmu. Ilmu itu membuat seseorang semakin merendah ke tanah, karena dengan seperti itu dia akan semakin diangkat oleh pemilik langit dan bumi ini Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara cara kita menyempurnakan diri kita semakin hari semakin baik adalah dengan mempertahankan ibadah secara kontinu. Rasulullah SAW bersabda di antaranya dalam riwayat Bukhari dalam hadis Aisyah, "Inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama alaihi sahibuhu." Sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang secara kontinu dilakukan oleh pelakunya. Lakukan, pilih di antara ibadah-ibadah sunnah setelah rutin melakukan ibadah fardu, salat 5 waktu, terutama berjamaah. Pilih salat-salat sunnah, pilih puasa-puasa sunnah yang mampu kita lakukan secara kontinu, meskipun sedikit jumlahnya, tapi kontinu kita lakukan. Sungguhnya itu akan memperbaiki diri kita. Kemudian hendaklah kita memperkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan berdoa kepada Allah supaya kita diberikan hidayah sampai ajal menjemput kita, sehingga kita bisa mengamalkan firman Allah yang kita baca di awal tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.